Bali, pulau yang penuh dengan pesona dan daya tariknya. Berbicara tentang Bali, tentu kita tidak terlepas dari adat istiadat dan budaya. Pulau Bali adalah pulau dewata yang memiliki julukan Pulau Seribu Pura. Kenapa demikian? Karena mayoritas masyarakat di Pulau Bali menganut agama Hindu. Di sini bisa dilihat bahwa masyarakat agama Hindu sedang melakukan suatu kegiatan sembahyang di tempat suci yang disebut dengan pura. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikomang Desi Sinta Lestari, NIM 180111026. Saya adalah salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja, semester 6 kelas A reguler sore. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu usaha yang bergerak dalam pembuatan tempat suci ini, yang berbahan batu hitam Karangasem, yaitu Udesari Karya Asih. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, kalian bisa menyimak video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Aspek manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, identitas usaha. Nama usaha Udesari Karya Asih. Jenis organisasi usaha dagang yang melakukan penjualan barang dan jasa. Pemilik adalah Bapak Ketut Karyawan. Alamat usaha Banjardinas Kelampuak, Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan. Nomor telepon yang bisa dihubungi yaitu 081 936 525971. Usaha ini dilengkapi dengan legalitas usaha, yaitu yang pertama seperti badan hukum. Untuk usaha ini yaitu berupa UD, usaha dagang, yang merupakan jenis badan usaha yang didirikan oleh pribadi atau perorangan dengan modal yang berasal dari dana pribadi, bukan patungan atau menggunakan dana dari orang lain. Meskipun termasuk badan usaha, usaha dagang tidak berbadan hukum, dalam artian jenis badan usaha ini hanya dijalankan dalam suasana hukum perdata. Tanda daftar perusahaan dan surat izin usaha. Usaha Batu Hitam Karangasem Udesari Karya Asih sudah memiliki izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan sudah terdaftar sebagai pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. NPWP sebagai unit usaha. Kami juga mendaftarkan NPWP atas aktiva usaha ke Departemen Perpajakan setempat. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Izin domisili. Karena unit usaha Batu Hitam Karangasem Udesari Karya Asih ini akan didirikan di atas sebidang tanah demi kelancaran usaha, maka selaku pengusaha juga melakukan perizinan untuk melakukan pengalihfungsian lahan yang semula untuk pertanian menjadi bangunan untuk tempat usaha. Selain itu juga melakukan perizinan kepada pemerintah daerah setempat untuk izin domisili karena pemilik dan keluarga kebetulan membuat usahanya di desa tempat domisili, maka izin sudah dikantongi. Dengan mempertimbangkan dampak maupun risiko yang dihadapi dari pendirian usaha ini, seperti limbah batu maupun polusi udara dan suara yang dihasilkan, maka pemilik mendirikan usahanya di tempat yang tidak mengganggu kenyamanan warga setempat. Kebutuhan tenaga kerja. Usaha Udesari Karya Asih ini masih bersifat usaha kecil yang mampu menyerap 4 tenaga kerja yang seluruhnya berasal dari sekitar tempat usaha. Tenaga kerja ini dibagi berdasarkan tugasnya, ada yang bertugas memotong bahan atau batu besar menjadi bagian kecil sesuai dengan ukuran yang diinginkan, lalu ada yang bertugas membentuk batu menjadi bentuk yang diinginkan, lalu ada yang bertugas memasang atau menyusun batu tersebut hingga menjadi bangunan, baik itu pelinggih, candi, tembok, atau pesanan lainnya.
Sekarang kita beralih ke aspek pasar dan pemasaran. A. Segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi yang menjadi segmen dari usaha batu hitam Karangasem UD Sari Karya Asih adalah segmen menengah ke atas yang ingin menggunakan batu hitam Karangasem sebagai bangunan tradisional maupun modern. B. Targeting yang menjadi target market adalah kelompok dadi atau keluarga dan pribadi yang ingin mendirikan bangunan tradisional maupun modern dengan menggunakan batu hitam Karangasem. C. Positioning. Usaha ini ingin menciptakan image atau citra perusahaan di benak konsumen sebagai usaha batu hitam Karangasem yang bisa menjual berbagai macam bangunan tradisional maupun modern berkualitas dengan harga yang pas sesuai dengan pesanan konsumen. Permintaan. Perkembangan permintaan saat ini. Dewasa ini bisa dilihat di Bali sendiri, penggunaan material batu alam sudah sangat melekat dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan banyak tercermin dari penggunaan material batu alam pada bangunan tradisional maupun modern. Terlebih dengan ditunjangnya oleh beragam cara yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan perajin usaha batu di Bali yang semakin hari kian banyak, sehingga konsumen dapat dengan mudah memilih perajin atau usaha batu hitam yang cocok. C. Pemasaran. A. Tingkat pelayanan. Dalam hal memasarkan produk dari usaha ini, pemilik memberikan layanan yang memuaskan melalui layanan yang ramah menerima proyek baik di dalam pulau maupun di luar pulau, sehingga tak ayal usaha ini mendapat order proyek di luar Pulau Bali, tepatnya di kota Surabaya dan Lombok. B. Penerapan harga. Penetapan harga yang akan dilakukan adalah dengan menetapkan harga berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha, di mana pemilik mencari keuntungan yang relatif sehingga dapat menjalankan usaha secara kontinu untuk meningkatkan pangsa pasar. C. Pemasaran. Kegiatan promosi yang dilakukan adalah melalui media sosial seperti Facebook. Selain itu, usaha ini dikenal dari pemasaran mulut ke mulut. Sekarang kita membahas mengenai aspek keuangan. Yang pertama yaitu modal usaha. Modal usaha yang digunakan oleh pemilik yaitu sebesar 38 juta rupiah. Dibagi menjadi aktiva tetap yaitu mesin potong besar 1 unit seharga 20 juta rupiah, mesin potong kecil 8 unit seharga 4 juta rupiah, meteran 4 unit 200 ribu rupiah, waterpass 4 unit 200 ribu rupiah, siku-siku 4 unit 60 ribu, pisau potong kecil 16 unit 800 ribu, dan pisau potong besar 1 unit 4 juta 400 ribu rupiah. Dibagi menjadi aktiva lancar yaitu yang pertama batu tabas 1 truk seharga 7 juta rupiah, semen 8 sak 400 ribu rupiah, dan lem seharga 280 ribu rupiah. Estimasi biaya per bulan. Yang pertama yaitu batu tabas seharga 7 juta rupiah, semen 8 sak, lem 280 ribu, pisau pemotong 1.200.000, gaji karyawan 8.400.000, listrik 500.000, air yaitu 50.000, total biaya per bulan yaitu estimasinya sebesar 17.830.000. Jika harga kebutuhan bahan tidak ada kenaikan, maka estimasi biaya per tahun yaitu sebesar 213.960.000 rupiah. Pendapatan per bulan. Jika per bulan dengan modal 1 truk batu menghasilkan 4 pelinggih dengan 1 pelinggih batu tabas seharga 6.500.000 rupiah, maka estimasi penghasilan adalah sebesar 26 juta rupiah. Sedangkan jika secara kontinu menghasilkan pendapatan per bulan seharga 26 juta rupiah, maka penghasilan yang diperoleh per tahun adalah sebesar 312 juta rupiah.
Proyeksi laba atau rugi. Perhitungan laba rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran. Laba rugi hitungannya yaitu pendapatan dikurang pengeluaran. Pendapatan per bulan yaitu 26 juta rupiah dikurang pengeluaran sebesar 17.830.000 rupiah, sehingga menghasilkan laba sebesar 8.170.000 rupiah. Dengan demikian, laba yang diperoleh per bulan adalah 8.100.070 rupiah. Setelah membicarakan aspek keuangan, kini kita akan beralih ke analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kelebihan. Pelinggi batu hitam terkesan natural, elegan, dan mewah. Ukurannya fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan, cocok diaplikasikan pada desain minimalis, sehingga usaha ini memiliki peminat yang banyak karena kelebihan dari bahan batu hitam yang sudah terbukti dan berkualitas. Selain itu, usaha ini memiliki kelebihan yaitu menawarkan harga yang bersaing, harga yang ditawarkan sesuai dengan kesepakatan, serta bisa memilih desain sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Weakness atau kelemahan. Bahan batu hitam atau lahar karangasem memiliki pori-pori yang besar sehingga harus ditutupi dengan bahan khusus lagi. Materialnya cenderung berat sehingga saat distribusi dan pemasangan cukup repot dan harganya lebih mahal dibandingkan dengan bahan lainnya, sehingga perajin batu hitam karangasem harus teliti dan hati-hati dalam pembuatan bangunan berbahan batu hitam karangasem agar tidak merugi. Opportunity. Peluang dari usaha ini sangat terbuka karena di Bali sendiri banyak masyarakat yang menginginkan menggunakan batu hitam sebagai bangunan suci atau ornamen di bangunan rumah mereka. Karena bahan batu dianggap memiliki kekuatan dan harga yang cukup mahal sehingga memiliki kesan yang megah. Trade. Karena perkembangnya usaha batu hitam Karangasem menjadi tantangan tersendiri bagi perajin batu hitam Karangasem. Semakin ketatnya persaingan di mana ada yang menjatuhkan harga agar dapat memenuhi target penjualan, sehingga perajin perlu untuk mengakali perbuatan curang tersebut.